Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Video kali ini mungkin salah satu video yang kalian tunggu-tunggu ya. Khususnya kalian yang nge-hate gue. Sebenarnya gue tidak mempermasalahkan sih. Kalian mau membenci gue atau menyukai gue, itu emang kalian akan menyukai gue atau membenci gue. Jadi alasan gue kenapa gue bikin konten ini adalah supaya kalian itu bisa tahu sudut pandang gue. Terus gue juga bisa tahu sudut pandang kalian ngelihat konten-konten gue. Sebelum kita masuk ke videonya, gue akan mengajak kalian untuk berterima kasih kepada Cave ya. Cave ini yang mensupport video kali ini. Yoi. Cave ini ada hair shampoo-nya, ada hair toniknya. Ini gunanya untuk kalian yang punya masalah pada rambut, yang rambutnya tipis, yang rambutnya rontok, ketombe, bercabang. Itu bisa dibantu banget dengan berdua. Ini adalah salah satu combo yang terbaik. Difokuskan untuk pertumbuhan rambut karena mereka mengandung biotin yang gunanya untuk memancing pertumbuhan rambut, sama ada candle nut oil, minyak kemiri. Nah, itu kalian bisa, nanti gue taruh di sini apa aja keuntungannya. Nah, ada juga yang beard serum sebenarnya buat berewokan ya. Dan gue terakhir cek sampo dari Cave ini sempat sold out. Kalian jadi harus pantengin Instagramnya, gue udah taruh di description box di bawah. Langsung di follow, begitu ada langsung kalian order. Oke? Thank you Cave sekali lagi. Yang pertama, kok ngatur? Bacot lu. Kalau untuk masalah ngatur, sebenarnya gue nggak ngatur. Sebenarnya gue lebih sharing, gue lebih bertukar pikiran buat kalian. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian nggak ngelakuin pun, kerugian tuh bukan di pihak gue ya sebenarnya. Nah, kalau yang untuk bacot, oke, next. Maaf bang, gue potong. Tapi gue tipe orang yang kalau dengerin orang ngomong nggak lihat jawahnya bang, wajah ya, nggak lihat wajahnya bang. Karena kalau gue liatin wajahnya mulu bisa jadi nggak fokus. Tapi kalau lawan bicara orang yang lebih tua, sedikit-sedikit doang lihat muka. Jadi menurut gue nggak bisa dipukul rata aja. Oke. Kalau misalnya kalian nonton di konten gue terakhir, oh belum deh, gue belum bikin ya. Gue belum bikin kontennya, malah gue udah bikin di notes. Benar, emang nggak semua bisa dipukul rata. Jujur gue pun ketika ngobrol sama orang yang lebih tua, kalau gue inget-inget, gue melihat wajah mereka itu saat mereka ngomong. Waktu gue bicara, gue kadang buang pandangan, tapi gue balik ke mereka. Terus gue buang lagi, terus gue lihat lagi. Waktu mereka ngomong, baru gue perhatiin, gue dengerin. Sambil gue gini-gini nih. Ambil kayak mikir, tapi emang mikir ya. Bukan sosok nggak mikir, nggak ada isinya, ya tidak. Nah, cuma mungkin kalau misalnya gue lihat dari komennya, mungkin gue ini ngebahas tentang ngobrol secara lebih romance. Sebenarnya bisa lebih diintenskan aja kontak mata kalian. Nah, kalau misalnya emang lo rada-rada risih atau rada-rada takut nggak fokus, ya udah nggak apa-apa, dibuang aja. Cuma jangan sampai jadi minoritas tuh kontak mata kalian. Next, kalau ngomong sambil makan nggak apa-apa, sesuai dengan sunnah Nabi. Waduh, bawa agama. Malah kalau dalam hadis disebutkan makan sambil berbincang-bincang membuat keadaan semakin akrab. Bawahnya, iya emang nggak apa-apa asal udah nggak ngunyah. Next, kalau menurut saya ini cuma kebiasaan di lingkungan tertentu. Ketika kita berada di lingkungan berbeda latar, maka ini nggak masuk. Bagi saya, dewasa adalah tanggung jawab, mengontrol amarah dan ego. 7 sikap, ini konten gue tentang apa sih? Bentar lu, gue liat notesnya deh. Oke, gue udah ingat, gue udah ngecek. Jujur sebenarnya kalau misalnya lo perhatiin semua tips-tips di konten ini, di konten ya kali ngebocah mulu atau 7 sikap wajib umur 20-30-an adalah tentang bagaimana lo mengenal diri lo sendiri sebenarnya. Bagaimana caranya lo bisa mengontrol amarah lo bisa mengontrol emosi lo dan ego lo. Yang akhirnya akan membentuk dan menciptakan tanggung jawab di dalam diri lo terhadap diri lo sendiri. Jadi justru konten ini bukan untuk dipraktekkan ke bermacam-macam momen terus dia bisa masuk atau enggak ya. Justru dengan sikap-sikap ini lo bisa lebih luwes terhadap momen-momen yang lo temukan gitu. Jangan malah lo balik sudut pandangnya dari si momen ngelihat caranya, tapi harusnya lo melihat dari cara untuk menghadapi si momen tersebut gitu loh. Gue bukan membela konten gue ya, cuma karena akan sangat sayang potensi kalau misalnya lo melihat konten ini adalah bagaimana caranya memasukkan konten tersebut ke satu momen. Padahal momen-momen tersebut itu akan bisa lo masuki dengan konten yang gue bikin. Pusingin bagaimana lo behave, bagaimana lo bersikap, bagaimana
lo kontrol amarah dan ego lo, baru lo ketemu momennya. Bukan masalah momennya bagaimana, baru lo behave. Next, gini, karena dunia ini sementara, yang ada cuma diri lo dan pengawasan Tuhan. Bawa agama nih keren. Mending lo mikirin Allah aja. Maksud gue lo zikir tapi ngebayangin aja gitu setiap saat. Kalau gue sih gitu. Jangan buang-buang waktu mikirin dunia yang nggak penting. Mending mikirin Allah. Di bawahnya komen, wah absurd sekali. Dibalas lagi sama yang punya komen. Tapi bener anjir, pahala lu ngalir terus 24 jam. Sebenarnya gue menjalani ilmu spiritual juga. Maksudnya gue bikin konten-konten secara kehidupan ini sebenarnya dari arah spiritual. Cuma gue nggak pernah mau ngebahas spiritual karena satu, gue masih muda. Bukan berarti anak muda nggak boleh ngebahas spiritual sih, enggak. Cuma menurut gue lebih merasa nyaman ketika gue ngebahas spiritual itu off kamera. Kedua, gue bukan orang ahli agama, jadi gue tidak bisa mempertanggungjawabkan omongan gue. Yang ketiga, omongan agama itu terlalu berat untuk gue. Bukan masalah wewenang lagi ya, cuma gue kan harus mewakilkan agama ya, apalagi Allah gitu ya. Gue wakilkan, waduh berat tuh, gue belum berani. Yang gue omongin kenapa gue kayak selalu ngebahas tentang duniawi banget gitu ya, karena gue ngelihat masyarakat gentle juga dan pengalaman beserta perjalanan gue mengenal diri gue pertama di jalanan, di duniawi dulu. Itu yang membuat gue jadi jauh lebih wise dibanding teman-teman gue yang seumuran. Setelah gue kenal dengan diri gue, pengalaman-pengalaman gue waktu gue ngelakuin salah itu justru jadi pendewasaan diri gue, jadi pendewasaan pola pikir gue, jadi pendewasaan cara bersikap gue. Agama itu selalu menjadi pendewasaan diri, hati, pikiran di gue, dan selalu membuat gue tenang. Jadi gue selalu setuju kalau misalnya apapun agama lo, selama lo selalu bisa menghargai orang lain, lo selalu bisa merasa tenang dengan agama lo, lo tidak merasa terserang atau ingin menyerang, lo beragama yang benar gitu ya. Bukan agamanya yang benar, tapi kitanya yang salah sih sebenarnya ya. Agama tuh semuanya benar, cuma orang-orangnya aja mungkin yang terlalu gimana. Nah ini nih gue serem nih, nanti kita ngobrol aja di belakang kamera kali ya. Seru ya. Kita bertukar sudut pandang. Dan kalau misalnya emang kalian punya pertanyaan-pertanyaan atau opini-opini apapun, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Nanti mungkin next gue akan selalu bikin konten-konten seperti ini terus ya. Kayaknya seru. Kalau misalnya emang kalian mau nge-hate lah, silakan. Kalau kalian mau bikin opini-opini lah, silakan. Kalau mau bertanya juga silakan. Dah, kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Kev. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Bimo Givari pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe channel di bawah, karena kalian adalah orang yang sangat special and amazing, and you just have to believe it.